Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini, dan tentunya buat Bang Ramdan Nahdi. Dan ini dia bagian berikutnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syafil ardi wal sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Rumah dukun. Bu, aku pinjam HP-nya dong, pintaku saat kembali ke rumah. Di kamar, ambil saja, saut ibu dari ruang tengah. Ku ambil ponsel ibu yang tergeletak di atas kasur, kemudian berlari ke kamarku. Sat, tadi tetangga itu bilang apa? Tanyanya, membuatku menghentikan langkah. Enggak bilang apa-apa, kan udah bersih cangkulnya. Oh, ibu jadi pengen lihat mukanya. Buat apaan emang bu? Pengen lihat aja muka tetangga jahat kayak gitu. Bu, kalau ibu itu jahat, gak mungkin mau minjemin kita cangkul. Tetep aja omongannya gak enak didengar, Sat. Aku ke atas dulu bu. Kalau udah dipakainya balikin lagi ke kamar ya. Iya bu. Sesambahnya di lantai 2. It, panggilku seraya membuka pintu kamar Hamid. Iya kak, sahutnya yang sedang duduk di lantai sambil bermain mobil-mobilan. Mau nonton kartun gak? Mau kak. Hamid langsung berdiri dengan semangat. Yuk, aku mengajaknya ke kamarku. Kuletakkan laptop di atas kasur, kemudian menggunakan ponsel ibu sebagai modem internet. Mau nonton kartun apa? Tanyaku sambil membuka YouTube. Terserah kak, sahutnya. Kubuka video kartun kesukaannya, lalu kami pun menonton bersama. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba listrik padam. Ya, mati lampu, Mit, ucapku. Iya kak. Aku turun ke bawah memastikan apakah benar-benar mati lampu. Ayah udah pulang, ucapku yang saat berpapasan dengan ayah yang akan masuk ke kamar mandi. Iya Sat, listriknya mati ayah. Sengaja ayah matiin dulu. Ayah naik ke atas bak mandi. Loh, kok ayah yang kerjain sendiri? Tukang listriknya mana? Tanyaku. Gak ada Sat, balas ayah seraya memasang lampu. Coba kamu pencet saklarnya, perintahnya. Tek. Lampu tidak menyala. Kan listriknya mati ya, ucap ayah. Coba kamu nyalain dulu di depan. Aku berlari ke depan rumah, lalu menyalakan meteran. Namun lampu kamar mandi tetap saja mati. Kayaknya aliran listrik di kamar mandinya rusak, ucap ayah. Ya, gelap-gelapan lagi, sautku kecewa. Jujur aku masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Mau gimana lagi? Ayah udah cari tukang listrik kesana kemari tapi gak ada yang mau datang ke sini. Kok pada begitu ya? Ayah juga gak ngerti. Ada yang bilang takut kenapa-kenapa lah. Ada yang males benerin listrik di rumah dukun lah. Ya, tetangga sini juga pada takut sama rumah ini loh. Malahan sama sebutir tanah rumah ini aja pada takut. Ah, kamu jangan ngada-ngada Sat. Beneran ya, ibu yang kemarin minjemin aku cangkul gak mau ada sedikit pun tanah dari rumah ini. Katanya tanah terkutuk. Astagfirullah. Makanya ibu pengen banget ketemu tuh orang, saut ibu yang tiba-tiba muncul. Udah jangan gitu, kita ini baru pindah, jangan cari musuh. Biarin aja mereka mau ngomong apa, balas ayah. Tapi keterlaluan banget sampai bilang tanah terkutuk. Iya sabar bu, sekarang mending siapin makanan. Ibu berlalu ke dapur. Panggil Hamid Sat. Aku pun memanggil Hamid yang masih ada di kamarku. Setelah itu kami turun bersama untuk makan siang. Malam sudah begitu larut, sementara aku masih duduk di depan laptop sambil mengerjakan tugas sekolah untuk besok. Ditemani suara rintik hujan dan petir yang bersahutan membuat lampu di kamar redup terang. Jangan mati lampu dong, doaku dalam hati. Angin dingin mulai terasa dari lubang-lubang ventilasi di atas kaca jendela. Dari sudut mata, terlihat gorden yang bergerak tak beraturan karena tertiup angin. Namun aku tetap berusaha fokus menatap layar laptop. Saat sedang asyik mengetik,
Tiba-tiba tercium bau melati yang menyengat. Spontan, bulu kuduku meremang. Perlahan aku menengok ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kriat. Pintu kamar terbuka. Dengan gerakan cepat, aku menoleh ke belakang. "Hamid?" tanyaku saat melihat tak ada siapa-siapa di luar. "Jangan iseng deh, Mid." Namun Hamid tidak juga muncul. Lantas siapa yang membuka pintu? Aku pun kembali merinding. Terpaksa bangkit dari kursi, lalu berjalan ke arah pintu untuk menutupnya. Bah! Tiba-tiba Hamid muncul mengagetkanku. Teriakku. "Hamid!" ucapku kesal. Ia malah tertawa. "Udah malam gini bukannya tidur?" omelku. "Dingin kak, Hamid pengen kencing," balasnya. "Kan tinggal kencing di bawah." "Takut kak, kamar mandinya gelap, anterin." Bener juga sih. Aku pun takut kalau pergi ke kamar mandi sendirian. Malam gini lagi, mana hujan pula. Ya udah yuk. Aku mengambil ponsel, lalu turun ke bawah. "Mau kakak sorot pakai lampu nggak?" "Nggak usah kak." So berani. "Pintunya kan aku buka." Hamid tersenyum lalu berbelok ke kamar mandi. "Kakak tunggu di sini," ucapku sembari duduk di anak tangga samping kamar mandi. Lama sekali Hamid di dalam. Tak terdengar pula suara percikan air. "Udah belum?" tanyaku. "Belum kak." "Lama amat sih Mid. Kayunya ada di dalam bak." "Ya ambil aja." "Nggak bisa." Aku lupa kalau bak kamar mandinya cukup tinggi sehingga tangan Hamid tidak akan sampai. Terpaksa aku berdiri lalu menghampirinya di kamar mandi. "Sini kakak ambilin," ucapku seraya masuk ke dalam kamar mandi dan menyalakan flashlight ponsel. "Mid," panggilku seraya menyorotkan flashlight ke setiap sudut kamar mandi, namun tak berhasil menemukannya. "Jangan ngerjain kakak lagi," omelku. "Aku ada di sini kak," ucap Hamid. Dari suaranya terdengar ada di dalam kamar mandi. "Mana?" "Sini, coba lihat ke atas." Kusorotkan flashlight ke langit-langit. "Astagfirullah!" teriakku saat melihat Hamid merangkak di langit-langit dengan kepala terbalik. Pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. "Ayah, ibu!" teriakku sambil menggedor-gedor pintu. "Mau kemana kak?" ucap sosok yang menyerupai Hamid. Aku merapal doa dalam hati. "Berisik!" Suaranya berubah menjadi lebih berat dan menakutkan. Ku teruskan merapal doa sembari berusaha membuka pintu. Lihat, pintu terbuka. Bergegas aku berlari keluar. Namun ada sebuah dorongan yang sangat kuat dari belakang hingga membuat kepalaku terbentur tembok di depan kamar mandi. Seketika itu semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di sebuah hutan berkabut dengan suasana yang begitu sunyi tanpa suara. Terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan daun kering. Kuedarkan pandangan, tapi yang kulihat hanya kabut yang tebal. Suara langkah kaki itu berpindah-pindah. Sebentar di depan, sebentar di belakang. Sementara itu, kabut semakin tebal, hingga jarak pandanganku semakin pendek. Bahkan pohon-pohon yang tadinya terlihat, aku seperti tenggelam dalam lautan kabut. "Sini," ucap seseorang, seraya menarik tanganku. Sontak aku memberontak. Namun cengkeraman tangannya begitu kuat, sangat kuat. Meski aku menjatuhkan diri ke tanah, ia tetap bisa menyeret tubuhku. "Lepas!" teriakku. "Kamu bisa diam tidak?" sentak suara itu, yang ternyata suara seseorang perempuan. "Lepas!" teriakku sambil meronta-ronta. "Dia berisik sekali, lepaskan saja," sahut suara yang mirip anak laki-laki. "Kasian, dia bisa jadi korban berikutnya." Tanpa sadar, kabut yang tadinya tebal sudah menghilang. Kini di hadapanku ada seorang anak laki-laki dan perempuan. "Syad? Arsyad?" Tiba-tiba terdengar suara menggema. Suaranya mirip sekali dengan ayah. "Bisakah kamu menolong kami?" tanya anak perempuan itu. "Tidak," aku menolaknya. "Syad, bangun." Suara menggema itu terdengar semakin kencang. "Aku mohon tolong kami." "Tidak, tolong antarkan kami." Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tubuhku sudah tersedot dalam lubang hitam besar yang tiba-tiba muncul. Aku membuka mata. "Alhamdulillah," ucap ayah yang duduk di samping kasur.
Seketika itu kepalaku terasa pusing dan sakit. Duh, keluhku seraya memegang kening. Jangan dipegang dulu, perintah ibu. Benjol ya bu? Tanyaku. Iya, benjol kayak bakso, saud Hamid sambil tertawa. Malah ketawa. Ini semua gara-gara kamu, balasku. Ayah dan ibu melirik ke arah Hamid. Bukan aku ayah, elak Hamid. Kenapa kakak Arsyad nuduh Hamid? Tanya ayah. Aku gak tahu ya. Kini ayah menatapku heran. Coba ceritain kejadian semalam gimana? Perintahnya. Aku pun menceritakan setiap detail kejadian. Itu gak mungkin Hamid. Saat mana bisa dia nempel di langit-langit, ucap ayah. Iya ya, Hamid, aku minta maaf ya. Entah kenapa aku bisa sejahat itu menuduh Hamid. Padahal sudah pasti itu bukan ulahnya. Ya udah, sekarang mending sarapan dulu, terus istirahat, ucap ibu. Sekarang emangnya jam berapa bu? Tanyaku. Hampir jam 8. Aku ada sekolah online. Tadi ibu udah nelpon sekolah kalau kamu lagi sakit. Pokoknya sekarang kamu makan dulu, abis itu tidur. Ayah, ibu dan Hamid pergi keluar kamar. Ku ambil piring berisi makanan dari atas nakas. Sarapan, setelah itu kembali berbaring di atas kasur, tidur. Aku terbangun dengan kepala yang masih sedikit pusing. Lalu bangkit dan melihat ke cermin. Bencolan cukup besar juga. Ku ambil ponsel di atas meja belajar, melihat beberapa pesan yang masuk, tapi tak membalasnya. Kemudian berjalan ke kamar Hamid. Namun, ia tak ada di kamarnya. Udah bangun? Ucap ibu saat ku baru saja keluar dari kamar Hamid. Iya bu, sahutku seraya menutup pintu. Kepalanya masih pusing. Enggak bu, ini ibu bawa makanan. Ibu menaruh makanan di meja kecil di depan kamar Hamid. Makan dulu. Lalu ia kembali turun ke bawah. Aku duduk di sofa, kemudian menatap makanan di atas meja, sembari memikirkan, ada apa dengan rumah ini? Kenapa selalu aku yang mendapatkan teror menakutkan, bahkan sampai melukai tubuh? Setelah makan, aku pun turun ke bawah. Tak terlihat siapapun di ruang tengah ataupun dapur. Kutaruh piring kotor di dapur, kemudian berjalan ke kamar ayah. Ada apa, Syad? Tanya ibu saat ku membuka pintu. Hamid sama ayah kemana bu? Lagi keluar sebentar. Oh, aku juga mau keluar sebentar ya bu. Mau kemana? Kan masih sakit. Ke rumah temen. Emang ada teman kamu yang tinggal deket sini? Ada bu. Aku terpaksa berbohong. Padahal hanya ingin mengunjungi Risa. Siapa tahu ia ada di rumahnya. Aku sangat ingin sekali mendengar ceritanya. Ya udah, jangan lama-lama. Iya bu. Aku pun pergi ke rumah Risa. Entah sebuah kebetulan, ia sedang ada di depan rumahnya. Risa, panggilku seraya menghampirinya. Sat, balasnya. Itu kepalanya kenapa? Kejedot tembok. Pasti ulah setan di sana ya, tebaknya. Aku mengangguk. Sa, boleh ceritain kenapa rumah itu disebut rumah dukun, terus tanahnya terkutuk? Risa celingak-celinguk. Kalau mau dengar ceritanya jangan di sini, ucapnya. Di mana? Di lapangan deket sini aja. Kami pun pergi ke lapangan itu, kemudian duduk di sebuah bongkahan kayu sambil menonton anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Aku cuman tahu sedikit sih, Sat, ucap Risa. Gak apa-apa. Jadi, dulu banget ada dukun yang terkenal di kampung ini. Saking terkenalnya, sampai banyak yang datang ke rumah itu. Ngapain? Dia buat praktek ilmu hitam lah, Sat. Namanya juga dukun. Kayak santet, guna-guna, pesugihan, dan lain-lain. Oh, terus? Kalau dengar dari cerita ibu sih, dulu udah sempat mau diusir, tapi tiba-tiba RT, RW, dan banyak warga sini pada sakit. Apa gara-gara dukun itu, Sa? Iya. Sempat juga manggil kiai, tapi gagal. Kiainya malah meninggal duluan di jalan. Innalillahi, sampai segitunya. Makanya semenjak itu, warga sini udah gak pernah mau musik-musik dukun itu. Terus, nah, tiba-tiba rumah itu jadi sepi banget. Gak ada lagi orang datang. Warga sini juga gak pernah lihat dukun itu keluar rumah. Setelah beberapa bulan, warga mulai curiga.
kalau terjadi sesuatu sama si dukun. Bener aja, pas warga ngecek ke dalam rumahnya, bau banget. Ternyata berasal dari mayat dukun itu yang udah busuk, sisa kulit dan tulangnya aja. Ih, serem. Terus mayatnya diapain? Dikubur lah, Sat. Emang diapain lagi? Oh, kirain dibakar kayak di film-film. Enggak, mayatnya dikubur di belakang rumah itu. Oh, jadi itu kuburan si dukun, ucapku. Udah pernah lihat? Iya, kemarin pas ngejar anak-anak di belakang rumah. Gak sengaja lihat makam itu. Anak-anak? Perasaan warga sini gak ada yang berani main ke rumah itu, apalagi bagian belakang rumahnya. Beneran, kemarin lihat anak-anak lari ke kebun belakang rumah. Mungkin anak yang tinggal dekat sana kali. Enggak mungkin, Sat. Rumah yang paling dekat sama rumah kamu itu rumahku doang. Kalau belakang rumah kamu kan kayak hutan gitu. Terus anak-anak yang kemarin aku lihat siapa, Sa? Mungkin dia bukan orang. Pagi-pagi loh. Ya bisa aja, kan belakang rumah kamu agak gelap. Duh, jadi merinding. Tapi aku masih penasaran sama cerita kamu pas masih kecil, ucapku. Kalau itu, Risa tampak ragu. Kenapa? Jujur, aku juga masih kebayang-bayang sampai sekarang. Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa, Sa. Risa menghela nafas. Jadi ceritanya tuh begini. 8 tahun lalu, saat umur Risa masih 7 tahun, ia bersama beberapa temannya main di kebun samping rumahku. Waktu lagi main petak umpet, aku ngumpet dekat rumah kamu, Sat, ucap Risa. Saat sedang bersembunyi di semak-semak, Risa mendengar ada yang memanggil namanya. Namun bukan suara teman-temannya, melainkan suara dari arah rumahku. Terus kamu samperin? Risa mengangguk. Iya. Tak terasa Risa mengikuti suara itu sampai halaman depan rumahku. Tepatnya di depan pohon mangga. Mangganya lagi berbuah, jadi aku naik ke atas terus ambil satu, ucap Risa. Kamu bawa pulang? Risa menggelengkan kepala. Aku makan bareng-bareng temen. Dari sanalah malapetaka itu dimulai. Semua anak yang memakan buah mangga itu langsung jatuh sakit, termasuk Risa. Saat itu warga mengira kalau Risa dan teman-temannya keracunan makanan. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, tak ada tanda-tanda keracunan. Waktu itu rasanya gimana, Sa? Tanyaku. Demam tinggi sama perut sakit banget, balas Risa. Setelah seharian Risa dan teman-temannya tersiksa di rumah sakit, akhirnya ada sesepuh desa yang menyadari kalau itu merupakan ulah dari bangsa jin. Aku sama teman-teman dipaksa buat muntahin lagi mangga yang dimakan. Soalnya kata sesepuh, kalau udah dicerna dan bercampur dengan darah bakal susah dan bisa terus-terusan diincar sama jin penghuni rumah kamu, ucap Risa. Terus berhasil? Risa menggelengkan kepala. Enggak semua berhasil muntahin tuh mangga. Tiba-tiba wajah Risa berubah menjadi sedih. Rina belum sempat muntahin, tapi dia keburu meninggal. Habis itu aku jadi ngerasa bersalah banget. Itu bukan salah kamu, Sa. Kan kamu juga nggak tahu. Namun teror belum selesai sampai di sini. Setelah pemakaman Risa kembali jatuh sakit. Awalnya demam tinggi, terus denger banyak suara gitu. Habis itu udah ngerasa kayak mimpi, ucap Risa. Berasa kayak mimpi gimana, Sa? Aku kayak kejebak di rumah kamu, nggak bisa keluar. Terus di sekeliling rumah kamu tuh banyak makhluk tinggi besar. Terus gimana kamu bisa keluar? Seingatku sih ada yang buka pintu. Habis itu aku udah balik ke kamar, balas Risa. Kata ibu sama ayah, aku udah gak sadar 3 hari. Kayak kesurupan gitulah, sambungnya sembari melihat jari tangannya. Sekarang udah ada bekasnya. Dulu pas baru sadar, jari ini berdarah-darah gitu. Katanya gara-gara pas kesurupan sering garuk-garuk tembok. Ya Allah, serem banget. Iya, tapi itu masih belum selesai, Sat. Hah? Masih berlanjut lagi? Risa menganggukkan kepala. Masih, karena sumber utamanya belum dibersihin. Tanah? Tebakku. Iya, bener banget. Butuh waktu sekitar seminggu sampai keluarga Risa menyadari kalau sumber utama masalahnya adalah tanah yang ada di sendal Risa. Tanah kutukan, kata salah satu kiai yang datang ke rumah,
ucap Risa. Kenapa disebut begitu? Aku gak terlalu inget. Yang jelas, rumah kamu sering dipakai untuk kegiatan ilmu hitam. Jadi tanahnya sudah bercampur dengan ilmu hitam itu. Tapi kan sebelumnya pernah ada yang tinggal di rumah itu. Kayak bos ayahku gitu. Dia sampai sekarang gak kenapa-kenapa, ucapku. Emang pernah ada beberapa keluarga yang coba nempatin rumah kamu, tapi gak sampai sebulan udah pergi. Masa sih? Kata ayah bosnya udah tinggal lama di sana, baru pindah 3 tahun lalu. Perasaan udah lama banget gak ada yang tinggal di sana kok. Seriusan, Sa? Iya, Sat. Terakhir kali tuh kayaknya 5 tahun lalu deh, Sat. Itu pun cuma tinggal sebulan aja. Jangan-jangan itu bosnya ayahku. Mungkin sih. Tapi kalau iya, kasihan banget bos ayah kamu. Anaknya sampai meninggal di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal lagi? Kenapa? Gak tahu, Sat. Keluarga itu sama sekali gak cerita meninggalnya kenapa. Pokoknya tiba-tiba udah ada ambulan aja di depan rumahnya. Terus mayat anaknya itu udah dibungkus kain putih. Abis itu mereka pergi bareng ambulan dan gak balik lagi ke rumah kamu. Jelas, Risa. Semakin lama dengar cerita kamu kok, aku jadi semakin takut ya tinggal di sana, ucapku. Sat, mending keluarga kamu pindah dari sana deh, bahaya banget. Pengennya sih begitu, Sa. Tapi ayah gak punya uang buat ngontrak rumah. Itu aja beruntung bos ayah baik. Boleh kita tinggal di rumah itu. Coba aja kamu pikirin, baru 2 hari aja kepala udah benjol lu. Kedepannya bisa jauh lebih parah lagi loh, Sat. Iya, cuma mau gimana lagi. Sekarang pasrah saja sama Allah. Semoga ayah dapat jalan untuk bisa pindah dari rumah itu. Amin. Semoga aja cepat terkabul ya. Aku menatap ke langit. Warnanya sudah berubah menjadi gelap. Kayaknya mau hujan, ucapku. Iya, balas Risa. Anak-anak yang tadi bermain sepak bola pun sudah bersiap untuk pulang ke rumahnya. Pulang yuk, ajakku. Yuk. Kami pun berjalan ke arah rumah. Tidin! Saat sedang asik berjalan sambil mengobrol, tiba-tiba terdengar suara klakson di belakang. Sontak kami pun menoleh. Ternyata itu suara motor ayah. Kakak kaget ya, ucap Hamid. Iya, balasku. Ayah, ini Risa, anak dari tetangga yang kemarin minjemin aku cangkul. Ayah mengurai senyum. Bilang ke ibu, makasih ya, ucapnya. Iya pak, balas Risa. Ayah duluan ya, Sat, pamit ayah. Lalu melajukan motornya menuju rumah. Sementara aku dan Risa berjalan santai. Nanti ngobrol lagi ya, Sat, ucap Risa seraya masuk membuka pagar rumahnya. Iya, makasih banget ya buat ceritanya, balasku. Iya. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Terlihat ayah masih ada di depan rumah, berdiri di dekat motornya. Oh, ayah pergi ngambil motor ternyata, ucapku. Iya, biar ada kendaraan, balas ayah. Ayah, ya, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aja. Bos ayah tinggal di sini berapa lama? Sekitar 2 tahunan sih. Oh, bos ayah punya anak gak? Punya. Masih hidup? Ya masih lah, Sat. Ada apa sih kok kamu nanya gitu? Enggak, aku cuman penasaran aja. Terus kok bisa betah banget tinggal di sini 2 tahun? Emangnya kamu gak betah? Iya. Lah kan baru 2 hari, lama-lama juga betah, Sat. Lama-lama aku yang gak ada ya, ucapku seraya berjalan ke arah pintu. Gak ada kemana, Sat? Enggak kemana-mana ya, bercanda, balasku lalu tersenyum. Lain kali jangan ngomong gitu ya. Ayah terdengar kesal. Maaf ya, aku pun masuk ke dalam rumah, sembari bertanya-tanya dalam diri. Kenapa cerita ayah dan Risa berbeda? Lantas mana yang benar? Kurebahkan diri di atas kasur, seraya menatap gorden yang terus bergoyang tertiup angin. Sementara di luar, langit sudah terlihat sangat gelap. Lambat laun udara dingin mulai menyergap kulitku dengan cepat. Ku tarik selimut dan memejamkan mata. Dalam keadaan setengah sadar, aku bisa merasakan ada hembusan angin di telinga kiri. Seketika itu bulu kuduku meremang. Suara hembusan itu berubah menjadi suara napas pendek. Seperti orang asma. Sontak aku membuka mata sambil menoleh ke kiri. Aku berteriak kencang saat melihat seorang wanita bermata merah persis di depan wajah. Kamu akan mati, ucapnya lirih, seraya mendelik ke arahku.
Tubuhku mendadak kaku. Wanita itu mulai menggerayangi tubuhku dengan jemarinya yang hitam dan kotor. "Kamu akan mati," bisiknya tepat di samping telingaku. Ingin sekali berteriak, tapi untuk membuka mulut saja tak bisa. Sementara wanita itu mengangkat bajuku perlahan, kemudian mengacungkan salah satu jemarinya yang berkuku panjang. Perlahan, jemarinya itu diarahkan ke perutku. Kini aku bisa merasakan ujung kukunya bersentuhan dengan kulitku. "Kamu akan mati," ucapnya dengan suara lantang, sembari menusukkan jemari itu ke perutku. Aku membuka mulut untuk berteriak, namun tak ada sedikit pun suara yang keluar. Tiba-tiba wanita itu memasukkan telapak tangannya ke mulutku. Aku meronta-ronta, sulit untuk bernafas, mencoba menggapai tangannya, tapi tak bisa. Sementara dada ini mulai terasa panas, seperti terbakar. Pandanganku pun mulai buram. Di tengah kepasrahan, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. "Sat!" Samar terdengar suara ayah memanggilku. "Sat, istighfar, Sat." Kini tubuhku bergoyang cukup keras. "Sat!" Seketika itu aku membuka mata, seraya menarik nafas panjang, kemudian memeluk ayah dan menangis. "Kamu ini kenapa, Sat?" tanya ayah. "Aku gak mau mati, ayah," balasku terisak. "Emangnya siapa yang bilang gitu?" "Perempuan tadi ya." "Tadi itu kamu cuma mimpi. Kan udah ayah bilang, sebelum tidur itu wajib baca doa." "Apa ayah gak sayang sama Arsad?" "Kenapa kamu ngomong begitu? Ayah sayang sama kamu dan Hamid." "Kalau ayah sayang, kenapa kita gak pindah dari rumah ini aja ya?" "Gak bisa, Sat. Kamu tahu sendiri kan, ayah lagi kekurangan uang. Ayah kan bisa jual motornya. Itu motor satu-satunya buat ayah kerja." "Berarti emang ayah gak sayang sama Arsad. Ayah lebih milih Arsad mati dibunuh sama penghuni rumah terkutuk ini." "Astagfirullah, istighfar, Sat. Siapa yang mau bunuh kamu?" "Penghuni rumah dukun ini ya." "Setan maksud kamu?" "Iya." "Astagfirullah, Sat. Bangsa jin atau setan gak akan bisa ngelukain kamu, apalagi sampai membunuh kamu. Karena derajat manusia itu jauh lebih tinggi daripada mereka. Jadi kamu gak usah takut," ucap ayah. "Buktinya aku udah 3 kali hampir meninggal, ayah." "Sekarang kamu sehat-sehat saja kan? Badan kamu juga gak kenapa-napa. Itu hanya siasat setan untuk mempengaruhi kamu." "Ini," aku menunjuk benjolan di jidat. "Kayaknya ayah lupa. Tadi malam aku pingsan gara-gara apa?" "Itu karena kamu kejedot tembok." "Iya, tapi aku kejedot tembok gara-gara setan di sini. Aku udah sangat kesel dengan sikap ayah. Apakah ayah benar-benar tak peduli dengan keselamatan anaknya ini? 2 hari aja aku udah begini. Kalau besok-besok aku didorong pas turun dari tangga gimana? Apa ayah nanti gak nyesel?" Ayah terdiam. "Istighfar, Sat, istighfar. Kamu tenang dulu. Ayah tahu kalau kamu lagi ketakutan, tapi jangan berpikir macam-macam sampai mengira hal yang akan terjadi ke depan. Sekarang mending kamu ambil wudhu, terus sholat, minta perlindungan sama Allah, karena Allah sebaik-baiknya pelindung." Aku menenangkan diri berkali-kali mengucap istighfar. Tadinya ingin sekali menceritakan percakapan antar aku dan Risa, namun sepertinya percuma. Ayah tidak akan percaya. "Yuk, sholat sama ayah. Sholatnya di kamar kamu aja," ajak ayah. Aku beranjak dari kasur, kemudian mengikuti ayah ke kamar mandi. "Ayah tunggu di luar ya," ucap ayah setelah mengambil wudhu. "Jangan jauh-jauh ya." Semenjak kejadian semalam ini, kali pertamaku masuk ke kamar mandi, kejadian horor itu kembali terbayang saat ku membasuh wajah. "Kamu akan mati," bisik suara yang tiba-tiba terdengar sangat dekat. "Ayah!" Sontak aku berteriak memanggil ayah. "Ada apa, Sat?" Ayah menghampiriku. "Tadi ada yang bisikin Arsad." "Bisikin apa?" "Katanya aku bakal mati." "Jangan didengar. Mending kamu lanjut ambil wudhunya. Ayah temani di sini." Aku mengambil wudhu. Setelah itu, kami naik ke atas untuk sholat asar berjamaah. Suara rintik hujan yang semakin deras mengiringi sujud kami pada Sang Pencipta. "Ya Allah, tolong lindungi aku dan keluargaku dari gangguan setan yang terkutuk," ucapku dalam hati. Seusai sholat, tak terasa bulir-bulir bening jatuh di sudut mata.
saat mendengar lantunan doa yang ayah ucapkan. Sekarang kamu ambil Al-Quran, perintah ayah. Ku ambil Al-Quran di atas meja belajar. Perlahan ku buka lembaran Al-Quran. Kamu baca surat Al-Baqarah sampai selesai ya. Wah! Suara petir menggelegar saat ku membaca ta'awud. Sontak aku melirik ke ayah. Lanjutin, ucap ayah. Ku lanjutkan membaca ayat pertama surat Al-Baqarah. Dan dep, lampu kamar tiba-tiba mati. Mati lampu ya, ucapku. Iya, balas ayah. Ambil HP kamu, nanti ayah sorot pakai flashlight. Aku bergerak menghadap ke kasur. Terlihat 2 buah cahaya merah memancar di kolong kasur. Ayah, itu apa? Tanyaku. Apa saat itu di kolong kasur? Tiba-tiba ada yang menarik kakiku kencang sekali hingga membuatku terjengkang. Duk, kepalaku membentur lantai dengan cukup keras. Ayah! Teriakku saat ditarik ke kolong kasur. Saat, panggil ayah. Ayah tolong! Teriakku sembari memegang ujung kasur. Ayah! Saat! Tanganku sudah tak kuat menahan tarikannya hingga akhirnya terlepas dan masuk ke dalam kolong kasur. Saat! Entah kenapa, suara ayah terdengar semakin menjauh. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan Hadi. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.